Bab 1. Gawat, aku dipecat. Jason, terima kasih atas kerja kerasmu di rumah sakit kami selama beberapa bulan ini. Tapi, seperti yang kamu ketahui, di rumah sakit kami, kuota dokter magang dipromosikan menjadi dokter resmi hanya ada 5. Aku sudah melihat kinerja kalian selama masa magang dan kamu tidak mendapatkan kesempatan untuk jadi dokter resmi di rumah sakit kami. Sore ini, setelah pekerjaan berakhir, kamu tidak perlu datang lagi besok. Mendengar kata-kata kepala departemen, Jason Winata terlihat bingung. Dia terkejut tapi tidak dia tunjukkan di wajahnya. Kemudian, Jason bertanya dengan ragu. Dokter Roni, bukannya nilaiku selama magang selalu menjadi yang nomor 1 di antara kelompok dokter magang ini? Kenapa aku tidak direkrut? Di zaman sekarang ini, persaingan di industri manapun sangat besar. Apalagi di rumah sakit Mitra Jaya tempat Jason magang ini. Oleh karena itu, selama masa magang, Jason selalu sangat rajin. Dia selalu berusaha untuk mengerjakan semua yang dia bisa. Dari mengganti perban pasien, melepas jahitan, menutup bekas operasi atau bahkan ikut serta dalam proses operasi. Semua dokter yang membimbingnya juga merasa bahwa Jason adalah dokter muda yang sangat baik. Namun, kenapa dia malah tidak direkrut? Memangnya bagian mana darinya yang tidak cukup baik? Jason tidak mengerti. Dia melihat mata Roni berkedip beberapa kali, lalu dia mengerutkan keningnya dan berkata, nilai tidak dapat mewakili semuanya. Aku memilih orang berdasarkan kinerja kalian secara keseluruhan selama masa magang. Sudah, kamu tidak perlu protes lagi. Hasilnya sudah ditentukan. Pergilah. Roni mengibaskan tangannya. Ekspresi di wajahnya terlihat sangat tidak sabar. Saat ini, kebaikan yang biasa dia tunjukkan kepada para dokter magang juga sudah tidak terlihat. Jason merasa agak kesal. Dia merasa tidak rela, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Roni Adara adalah kepala departemen gawat darurat. Dia juga bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan semua dokter magang di rumah sakit. Sementara Jason adalah seorang dokter yang baru lulus. Dia mana punya hak untuk berdebat dengan Roni? Mereka mau merekrutmu atau tidak semuanya tergantung pada keputusan rumah sakit. Pada saat ini, Jason hanya bisa meratapi ketidakadilan dunia ini. Setelah keluar dari kantor Roni, Jason kembali ke departemen gawat darurat. Melihat Jason sudah kembali, dokter yang bertanggung jawab atas Jason, Tino Chandra, langsung bertanya, "Bagaimana? Kamu direkrut, kan?" Melihat ekspresi Jason yang tidak terlalu bagus, Tino tertegun. "Masa? Kamu tidak direkrut?" Jason mengangguk tak berdaya. "Tidak mungkin. Kinerjamu adalah yang terbaik di antara para dokter magang. Nilaimu juga yang paling tinggi. Kenapa kamu tidak direkrut?" Tino juga tidak mengerti. Dokter Roni yang bilang, katanya nilai tidak dapat mewakili segalanya. Ya sudahlah, Dokter Tino. Terima kasih telah mengajariku selama sebulan di departemen gawat darurat. Mungkin di rumah sakit Mitra Jaya tidak cukup hanya dengan mengandalkan nilai dan kerja keras. Begitu Jason mengatakan ini, Tino juga hanya bisa diam. Jaringan koneksi di rumah sakit sangat rumit. Ada banyak orang yang masuk dengan koneksi. Jason, seorang dokter kecil yang datang ke rumah sakit Mitra Jaya dengan usahanya sendiri, tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang masuk dengan koneksi. Hai. Tino menghela napas. Dia juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tino merasa kemampuan Jason sangat menonjol dan masa depannya sangat pantas dinantikan. Tapi, Tino sendiri hanyalah seorang dokter biasa. Selain melakukan pekerjaannya, dia juga bertanggung jawab untuk mengajari para dokter magang. Sepertinya dia masih belum cukup pantas untuk membujuk kepala departemen Roni untuk merekrut Jason. Setelah beberapa saat, Vincent Wijaya, dokter magang lain yang sekelompok dengan Jason, juga kembali setelah memeriksa pasien. Ketika dia melihat Vincent, dia segera bertanya, "Bagaimana? Kamu pasti direkrut, kan?" "Tidak." Suara Jason sangat pelan. "Apa?"
Suara Vincent langsung meninggi karena kaget. Matanya juga membelalak sampai sebesar lonceng. Setelah melihat tatapan para dokter lain di ruangan, Vincent kembali memelankan suaranya lalu berkata di dekat telinga Jason. Mustahil. Kamu adalah yang terbaik di antara kita. Mana mungkin kamu tidak direkrut? Jangan-jangan Dokter Roni buta. Wajah Vincent dipenuhi dengan ekspresi marah. Jason menghela napas tak berdaya. Mungkin memang buta. Sialan. Apa tidak salah? Tidak apa-apa kalau murid bodoh sepertiku tidak direkrut. Tapi kamu itu benar-benar adalah murid unggulan. Rumah sakit ini malah tidak merekrutmu. Jangan-jangan tetap tidak bisa mengalahkan orang-orang dengan koneksi. Vincent juga tahu bahwa beberapa di antara dokter magang punya hubungan dengan petinggi rumah sakit. Jason melirik Vincent dengan ekspresi tidak berdaya. Vincent pun mengerti. Hai, kita berdua benar-benar kasihan. Tapi, tidak apa-apa. Lagi pula, setelah hari ini, kita tidak perlu kerja lagi besok. Malam ini, ayo kita minum-minum untuk melampiaskan amarah kita. Kalau di sini tidak mau merekrut kita, pasti ada tempat yang mau. Ujar Vincent dengan penuh percaya diri sambil merangkul bahu Jason. Namun, Jason sama sekali tidak tertarik untuk minum-minum. Jason pun menyadari, tanpa koneksi, anak muda yang lahir di daerah kecil sangat sulit untuk bisa sukses di kota-kota besar. Dia hanya ingin diterima di rumah sakit besar untuk bekerja dan belajar. Tepat ketika Jason sedang merenung, dari luar gedung departemen darurat, tiba-tiba terdengar sirena ambulans yang semakin lama semakin dekat. Ada pasien gawat darurat. Hari ini, Tino yang bertugas. Jadi, sebagai dokter magang di bawah Tino, Jason harus ikut menerima pasien itu. Oleh karena itu, setelah mendengar suara sirena, Jason langsung pergi ke pintu utama departemen gawat darurat. Di depan pintu, seorang dokter gawat darurat mengangkat seorang pria parubaya yang lumayan gemuk dari pintu belakang ambulans. Katanya, dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun, setelah Jason mengamati pasien ini dari atas dan ke bawah, selain wajahnya yang agak pucat, pasien ini tidak ada luka lain. Di tandu juga tidak ada darah yang terlihat. Kelihatannya cedera pasien ini seharusnya lumayan ringan. Saat Jason memikirkan hal ini, sesuatu yang sangat aneh muncul di depan matanya.